Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan review materi berjudul pengertian dan fungsi Bawaslu. Dan pengawas pemilu atau Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu pada tingkat pusat atau nasional disebut sebagai Bawaslu RI. Di tingkat provinsi ada Bawaslu Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 menjadi badan permanen yang ada di tiap provinsi. Sebelum adanya undang-undang ini bersifat ad hoc bernama Panwas Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu, perangkat Bawaslu terdiri atas Bawaslu Pusat, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara, Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten, Bawaslu Kecamatan berkedudukan di kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa berkedudukan di kelurahan desa, Panwaslu Luar Negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia, pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS. Keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, hingga tingkat desa terdiri atas Bawaslu Pusat sebanyak 5 orang, Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang, Bawaslu Kabupaten Kota sebanyak 3 atau 5 orang, Panwaslu Kecamatan sebanyak 3 orang, Panwaslu Desa Kelurahan 1 orang, pengawas TPS sebanyak 1 orang. Terkait keanggotaan Bawaslu untuk tingkat provinsi, kabupaten, kota bersifat tetap dengan masa jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya masih dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Artinya ketika seseorang diberikan amanat atau jabatan sebagai pimpinan atau sebagai anggota Bawaslu di tingkat kabupaten, maka di kabupaten yang sama, untuk level yang sama, dia masih berkesempatan untuk dipilih kembali dalam posisi yang sama di tingkatan yang sama, yakni di kabupaten. Seperti itu. Tetapi untuk yang kedua kali sudah tidak boleh karena sesuai dengan aturan yang ada mengikat seperti itu. Sementara itu untuk Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas tempat pemungutan suara TPS bersifat ad hoc. Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai. Sedangkan pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 hari setelah hari pemungutan suara. Kedudukan Bawaslu dalam penegakan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu merupakan lembaga yang diberikan mandat sebagai pengawas pemilu. Bawaslu terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan pengawas TPS yang bersifat hierarkis. Tugas Bawaslu: menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggaraan pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan, melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu, mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu, perencanaan pengadaan logistik oleh KPU, sosialisasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu yang terdiri atas 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap. 2. Penataan dan penetapan daerah pemilih DPRD Kabupaten Kota. 3. Penetapan peserta pemilu. 4. Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Pelaksanaan dan dana kampanye. 6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya. 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS. 8. Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat
hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke tingkat PPK. 9. Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten Kota, KPU Provinsi dan KPU. Ke-10. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan. Dan 11. Penetapan hasil pemilu. Tugas Bawaslu selanjutnya adalah mencegah jadinya praktek politik uang atau money politik. Berikut mengawasi netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Mengawasi pelaksanaan putusan atau keputusan yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu, putusan-keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota, keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Kemudian menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP, menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakumdu, mengelola, memelihara, dan merawat arsip, serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengevaluasi pengawasan pemilu, mengawasi pelaksanaan peraturan KPU, dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tugas Bawaslu dalam rangka pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses pemilu. Pertama adalah mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran pemilu. Kedua, mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Ketiga, berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait. Dan yang keempat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Tugas Bawaslu dalam hal penindakan pelanggaran. Pertama, menerima, memeriksa, dan mengkaji dugaan pelanggaran pemilu. Kedua, menginvestigasi dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, menentukan dugaan pelanggaran administrasi pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan atau dugaan tindak pidana pemilu. Dan keempat, memutus pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian teman-teman, tugas Bawaslu dalam hal penindakan sengketa proses pemilu. Yang pertama adalah menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang kedua, memverifikasi secara formal dan material permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Yang ketiga, melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa. Yang keempat, melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu. Dan yang terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Adapun yang menjadi wewenang Bawaslu, pertama adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Kedua, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Keempat, menerima, memeriksa, memediasi, atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Kelima, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, netralitas anggota TNI, dan netralitas anggota Polri. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam artian secara berjenjang, yang atas, level di atas mengambil satu jenjang di bawahnya. Jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian, wewenang Bawaslu lainnya meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu. Kemudian mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan Panwaslu luar negeri. Kemudian mengangkat, membina, dan menghentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten Kota, dan anggota Panwaslu luar negeri. Dan terakhir melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban Bawaslu ada 5.
Yang pertama adalah bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang. Kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan pemilu pada semua tingkatan. Yang ketiga, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan pemilu secara periodik dan atau berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, mengawasi pemutahiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Demikian review materi ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Pejuang pemikir, pemikir pejuang. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.